Assalamualaikum, kita buat 3 menu masakan yang simple, mudah, dan yang pastinya enak. Yuk kita simak videonya sama-sama. Untuk resep pertama, kita buat lauk berbahan dasar tempe. Nah, di sini aku mempunyai 2 papan tempe, kemudian aku potong-potong menjadi 4 bagian. Nah, karena terlalu tebal, aku potong lagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil mangkuk, lalu kita tambahin air kira-kira 300 ml. Kemudian aku tambahin setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita potong-potong. Nah, air garam ini aku anggap sebagai marinasi tempe ya teman, biar nanti ada rasa dari si tempe pada saat sudah digoreng. Nah, ini kita diamkan dulu beberapa menit, sekitaran 10-15 menit. Ini kita sisihkan dulu ya, kemudian kita akan siapkan bumbu tempenya. Nah, untuk bumbu tempenya sendiri aku menggunakan 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah cabai besar. Nah, ini kita potong-potong dulu, lalu kita masukkan ke dalam blender. Nah, ini kita masukkan semuanya ya. Selanjutnya di sini aku mempunyai 2 buah tomat. Kita potong-potong terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Tidak lupa aku tambahin 1 sendok teh ketumbar. Nah, ini kita semuanya akan blender ya, hingga halus. Tapi sebelum blender kita masukkan minyak dulu ya, biar nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, ini siap untuk kita blender. Nah, setelah halus seperti ini kita matikan blendernya, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan goreng tempe yang sudah kita rendam dengan air garam. Nah, ini minyaknya udah panas ya. Kita masukkan tempe sebagian dulu karena tempat penggorengan aku agak kecil. Nah, ini kita goreng hingga berwarna keemasan, kemudian kita balik tempenya. Nah, kenapa aku rendam terlebih dahulu dengan air garam? Karena biar nanti tempenya ini mempunyai rasa gurih ya teman, sampai ke dalamnya. Nah, ini udah mulai matang, ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kalian goreng sisa tempe yang tersisa ya. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita akan menumis bumbunya. Nah, ini bumbu yang sudah kita blender tadi ya, kita masukkan ke dalam teflon yang agak besar. Tidak lupa aku tambahin daun salam dan daun jeruk. Kita masukkan semuanya, lalu kita tumis sampai bumbu ini benar-benar wangi dan nggak bau bumbu lagi atau bau lango. Di sini aku tambahin air kira-kira 100 ml. Gula aren sebanyak 1 sendok makan. Jika kalian nggak punya boleh di skip ya, tapi akan mengurangi rasa. Sebaiknya kalian menggunakan gula aren ya. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Biarkan mendidih. Tidak lupa aku tambahin kaldu bubuk. Nah, setelah kalian tambahin kaldu bubuk, kalian bisa koreksi rasa. Nah, di sini juga aku tambahin 1 sendok makan kecap manis untuk pewarnanya aja ya teman. Nah, iya, setelah kecap manisnya masuk, kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah wangi banget ya, udah nggak bau bumbu lagi. Kemudian kita akan masukkan tempe yang sudah kita goreng. Kita masukkan semua, kita biarkan semua terendam dengan bumbu. Lalu ini kita masak atau kita ungkep tempenya sampai semuanya bumbu ini benar-benar masuk ke dalam tempe. Nah, menu tempe kali ini recommended untuk kalian coba, bisa kalian sajikan untuk keluarga tercinta ya, dan rasanya ini enak insya Allah. Nah, ini kita balik-balik tempenya biar nggak gosong ya. Nah, ini bumbu-bumbunya udah benar-benar matang dan meresap masuk ke dalam tempe. Nah, ini kita diamin aja sebentar, lalu sekali kita aduk ya. Nah, kira-kira seperti ini siap untuk kita angkat dan sajikan untuk keluarga tercinta. Siapkan piring saji, lalu kita tata tempe yang sudah kita buat. Nah, ini wangi banget, bau ketumbarnya kuat banget. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba. Oke, selanjutnya kita pindah ke resep kedua, yaitu sambal mangga ikan teri. Nah, di sini aku mempunyai 1 buah mangga muda. Kemudian kita akan potong atau kita akan kupas mangganya. Nah, setelah kita kupas, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita ambil wadah, lalu kita iris-iris kecil mangganya seperti ini ya teman. Nah, kalau kalian mau serut boleh, tapi aku ingin tekstur mangganya ini agak lebih kasar ya.
karena kalau diserut biasanya lebih agak halus. Nah, ini kita lakukan sampai semua mangga habis terpotong kecil seperti ini ya teman. Nah, setelah terpotong kecil seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya di sini aku menggunakan 4 buah cabai keriting, kita potong-potong agak kecil. Kemudian aku tambahkan tomat 2 buah, ini kita potong-potong juga ya. Tidak lupa aku tambahkan 4 siung bawang merah, kita belah 2. Dan terakhir di sini aku menggunakan bawang putih 2 siung, kita belah 2 aja. Tidak lupa aku tambahkan cabai rawit 5 biji, kalau pengen pedas boleh ditambahkan. Kemudian kita panaskan teflon lalu kita goreng terinya. Nah, terinya di sini aku gunakan ukuran sedang ya teman. Nah, ini kita goreng sampai benar-benar terinya matang atau agak garing hingga berwarna kecoklatan. Kita goreng terinya ini di atas minyak yang agak panas, tapi apinya tetap dalam keadaan api sedang ya teman. Nah, ini kita aduk-aduk sampai terinya matang. Nah, setelah matang ini kita angkat, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita cemplungin bawang merah, bawang putih di bekas penggorengan teri ya teman. Tidak lupa kita masukkan juga cabai keriting, cabai rawit, juga tomat yang sudah kita potong-potong. Lalu ini kita goreng sebentar sampai semuanya agak layu. Lalu ini boleh kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, selanjutnya cabenya ini kita akan ulek. Tidak lupa kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian ini kita ulek sampai benar-benar hancur. Nah, sambal mangga teri ini kalian boleh coba di rumah karena rasanya enak, recommended, dan bahannya juga sederhana. Nah, setelah cabenya udah mulai halus, kemudian kita masukkan teri yang sudah kita goreng. Kita masukkan semuanya ya. Kemudian ini kita ulek sampai benar-benar teri dan cabenya tercampur rata. Nah, kalian bisa koreksi rasa ya teman. Tidak lupa di sini aku tambahkan perasan jeruk nipis. Kemudian kita ulek lagi. Nah, kalian bisa koreksi rasa. Jika rasanya udah pas, kalian boleh masukkan mangga yang sudah kita potong-potong kecil memanjang. Nah, untuk memudahkan aku mengaduknya, di sini aku menggunakan sendok ya teman. Nah, ini kita campurin aja cabai dan terinya dengan mangga, lalu ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, sambal mangga teri ini sangat mudah dan simpel. Ini kalian bisa sajikan dengan sepiring nasi hangat. Sekali coba, pokoknya ingin nambah terus, tidak cukup nasi sepiring ya. Oke, sekarang kita lanjut ke resep yang ketiga. Kita buat sayur bening berbahan dari labu siam. Nah, di sini aku mempunyai labu siam ukurannya agak besar-besar ya. Kemudian kita potong serong memanjang. Nah, ini kita lakukan sampai semua labu siamnya habis terpotong. 1 buah wortel ini kita udah cuci bersih ya, kemudian kita potong serong memanjang. Nah, setelah kita potong-potong kita sisihkan. Untuk bumbunya sangat simpel, yaitu cuma menggunakan 2 siung bawang merah. Ini kita akan cincang kasar. 1 batang serai ini kita geprek ya. Tidak lupa kita didihkan air sebanyak 700 ml. Nah, ini airnya udah panas, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita siapkan, yaitu bawang merah dan serai. Ini kita biarkan mendidih dulu ya. Nah, setelah mendidih, kemudian kita masukkan labu siam dan juga wortelnya. Kita biarkan sampai empuk. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan menu-menu harian sederhana dari channel ini. Nah, kalian bisa cek ya kalau labu siamnya ini udah mulai empuk. Wortelnya juga kalian bisa tambahkan seasoning seperti garam dan kaldu bubuk, kalian bisa koreksi rasanya. Nah, ini kita aduk ya sampai benar-benar tercampur rata.
Selanjutnya di sini aku mempunyai 3 ikat bayam, udah aku cuci bersih, kemudian kita masukkan di rebusan labu siam dan wortelnya. Nah, ini kita masak sebentar aja. Aduk-aduk, kemudian kalian bisa matikan kompornya. Nah, ini udah matang, siap untuk disajikan. Gimana cara buatnya? Simple banget kan? Gak perlu waktu lama dan tentunya sehat karena gak mengandung santan dan minyak. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Semoga resep-resep ini bermanfaat. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.